Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Bomboloni super empuk guys, ada yang suka nggak nih? Ternyata membuat donat itu bisa ditebak hasilnya ya. Apakah donat akan gendut atau melebar ke samping? Kesemuanya itu bisa dilihat ketika sudah di mixer dan di rounding. Seperti ini misalnya, Masya Allah. Yang ini lembut banget dan bikin nagih. Bikinnya juga mudah karena di roundingnya itu bisa dibantu dengan congor. Corong. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, masukkan 250 gram tepung terigu dan ini saya menggunakan campuran 200 gram tepung terigu protein sedang lalu 50 gram tepung terigu protein tinggi, atau dibuat sebaliknya juga boleh sesuai selera ya. 30 gram atau sekitar 2 sendok makan penuh gula pasir. 3 gram ragi instan yang cara kerjanya itu kuat. Misalnya ada merek Saf instan atau Fermipan seperti ini. Dan jika menggunakan ragi yang kerjanya itu medium, misalnya merek Mauripan seperti ini, maka gunakan takaran ragi sebanyak 4 gram. Catat. Agar donat lembut dan awet empuk lebih lama, tambahkan 2 gram atau sekitar setengah sendok teh ansis. Ansis ini selain membuat donat jadi lebih empuk juga bisa menambah masa umur simpan donat. Sehingga insya Allah donatnya itu jadi bisa awet empuk lebih lama dan tidak gampang berjamur bahkan sampai 5 hari di suhu ruang. Catat. Kemudian 1 gram atau sekitar 1/4 sendok teh bread improver. 15 gram atau sekitar 1 sendok makan penuh susu bubuk full cream. Selanjutnya ada 1 butir telur utuh atau cukup menggunakan kuning telurnya saja yang dicampur dengan air es atau serutan es batu dengan berat total sekitar 140 sampai dengan 145 gram tergantung dengan kelembapan tepung yang digunakan. Oke, aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan 30 gram margarin atau mentega, 2 gram atau sekitar setengah sendok teh garam. Selanjutnya mixer dengan kecepatan rendah hingga margarin menyatu. Setelah tercampur rata, maka naikkan ke kecepatan yang lebih tinggi supaya adonan itu bisa cepat elastis ya. Durasinya itu sekitar 12 sampai dengan 15 menit tergantung dengan power mixer masing-masing. Jika menggunakan mixer besar, durasinya itu hampir sama, yaitu sekitar 11 sampai dengan 12 menit. Oke, mixer hingga adonan kalis elastis, tapi tidak perlu sampai window pan guys. Karena untuk adonan donat itu sebaiknya memang tidak seperti roti, jadi untuk tingkat kekalisannya itu hanya sekitar 75% seperti ini. Ketika direnggangkan itu masih bisa sobek, baris oke. Setelah kalis, bulatkan jadi satu dan padatkan seperti ini. Lalu agar tidak rawan kering, olesi permukaan adonan dengan sedikit minyak goreng seperti ini. Kemudian bagi adonan dengan berat sesuai selera. Untuk adonan ukuran sedang dengan berat dough sekitar 30 sampai dengan 33 gram, maka ini bisa jadi sekitar 15 sampai dengan 16 buah. Sesuai selera ya. Berikutnya waktunya di rounding. Rounding adonan dengan cara dibulatkan seperti ini. Untuk cara jadul atau untuk pemula seperti saya, meroundingnya itu bisa dengan cara melipat adonan ke arah dalam sehingga membentuk bulatan padat seperti ini. Kemudian kunci ujungnya dengan cara dicubit dan dibanting-banting seperti ini agar permukaan sambungannya itu bisa rata dan mulus alias licin. Nah, selanjutnya agar adonan lebih bulat, maka kita bisa menggunakan corong dengan cara diputar-putar seperti ini.
Biar lebih jelas kita ulang sekali lagi ya. Jika menggunakan corong sebaiknya gunakan corong yang ukurannya itu lebih kecil dari ini guys, agar hasilnya itu lebih mudah dan maksimal, karena yang ini masih agak kegedean ya. By the way, selain menggunakan cara jadul, kita juga bisa menggunakan teknik meronding dengan lebih profesional seperti ini. Jadi adonannya itu tinggal diputar-putar dengan menggunakan jari kelingking sampai ke jempol dengan cara ditempelkan ke meja kerja yang permukaannya itu keras seperti ini ya. Putar-putar sambil agak ditekan sampai adonannya itu membulat dan mulus. Aduh, sayangnya sih untuk yang teknik profesional ini saya sama sekali belum mahir guys. Jadi di ujungnya ini masih kurang terkunci sehingga wajib ditutup dengan cara dicubit seperti ini. Oke, banting sekeras mungkin agar sambungannya itu rapat. Jadi pastikan permukaan atas dan bawah itu sama-sama licin dan mulus seperti ini. By the way nih, agar hasil lebih padat gunakan meja kerja dengan permukaan yang solid dan keras. Misalnya permukaan granit, marmer, atau meja stainless steel. Atau bisa juga dilakukan di atas talenan stainless steel seperti ini. Seadanya saja ya. Oke, berikutnya agar adonan rileks dan lebih lentur, maka tutup adonan dan istirahatkan sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Setelah istirahat, selanjutnya adalah tahap mencetak dan digasing. Caranya siapkan secukupnya tepung terigu, kemudian masukkan satu bulatan adonan, baluri hingga rata seperti ini. Lalu buang gasnya dengan cara ditepuk pelan seperti ini. Atau bisa juga ditekan pelan dengan scraper seperti ini. Intinya sih, pastikan donatnya itu dibentuk sambil dibuang gasnya agar saat digoreng nanti jadi tidak rawan menggembung dan miring. Oke, tempatkan di alas donat seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. By the way, jika mau dibentuk donat bolong, maka membuat lubangnya itu bisa dilakukan di tahap ini. Bisa dengan cara ditekan menggunakan ring cutter mini, atau bisa juga menggunakan tutup pena atau selongsong benang, seadanya saja guys. Oke, selanjutnya waktunya di proofing guys. Tutup adonan dengan menggunakan lembaran plastik seperti ini. Proofing dengan cara didiamkan selama sekitar 1 sampai dengan 2 jam atau hingga adonannya itu mengembang 2 kali lipat. 90 menit kemudian, nah jika sudah mengembang begini, maka segera buka tutupnya. Lalu drying donat dengan cara diangin-anginkan alias tanpa ditutup gitu selama sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Yang terpenting jangan sampai overproofing. Sambil menunggu selanjutnya kita panaskan minyak gorengnya. By the way, ini sengaja dioplos dengan minyak padat agar hasil donatnya itu lebih kesat dan tidak rawan berminyak, juga lebih stabil. Oke, panaskan minyak goreng di suhu 160 derajat Celcius. Setelah minyak panas, kecilkan api kompor dan pastikan donatnya itu sudah proofing sempurna guys. Salah satu cirinya itu jika ditekan begini maka akan berbekas, tapi dengan perlahan itu akan kembali ke bentuk seperti semula. Oke, goreng donat, dimasukkannya itu dengan posisi dibalik seperti ini. Dan agar donat mulus juga tidak rawan menggelembung gitu. Setelah dimasukkan dan donatnya itu berenang sekitar 11 atau 12 detik, maka segera balik ke posisi semula seperti ini. Goreng donat dengan api kecil
hingga kuning kecoklatan di sisi bawah. Durasinya itu sekitar 6 sampai dengan 8 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing dan banyaknya donat yang digoreng juga kestabilan suhu minyak yang digunakan. Dan untuk menggoreng bomboloni ini wajib sampai kuning kecoklatan ya, agar hasilnya itu bisa kokoh. Oke, setelah kuning kecoklatan segera balik. Goreng hingga matang di kedua sisi. Setelah total digoreng sekitar 14 menit dan donatnya itu sudah matang, maka segera angkat. Hentakan sedikit agar hasil whiteringnya itu tidak terlalu turun. By the way, karena donatnya ini menggunakan ansis jadi hasilnya itu sangat lembut sehingga untuk whiteringnya itu jadi sedikit berkerut ya. Dan untuk hasil whitering yang lebih kokoh, kita bisa menambahkan 1 gram atau sekitar 1/4 sendok teh baking powder per 1 resep. Setelah saya coba, memang sih whiteringnya itu cenderung lebih kokoh seperti ini. Cuma jujur nih, untuk rasanya itu menurut saya sedikit agak aneh dan cenderung lebih kering. Jadi untuk tingkat kelembutannya itu masih lebih empuk dengan donat yang tanpa menggunakan baking powder. Jadi menurut saya pribadi, jika memang menurut kita menggunakan baking powder itu penting, maka sebaiknya gunakan 2 kuning telur per takaran 250 gram tepung terigu. Sehingga hasil donatnya itu jadi bisa tetap moist tapi juga sekaligus bisa kokoh. Catat. Oke, setelah beres digoreng, selanjutnya tambahkan isian sesuai selera. Untuk isiannya itu bisa menggunakan aneka selai atau whipped cream sesuai selera. Dan ini saya isi dengan coklat filling karena anak-anak suka banget gitu. Tuh, lumayan cakep guys hasilnya. Dan agar susunya itu lebih berasa karena ini donat susu gitu, taburi donat bomboloni dengan secukupnya gula donat yang sudah dioplos dengan susu bubuk full cream. Seperti ini. Untuk perbandingannya itu 2:1. Jadi jika gula donatnya itu 100 gram, maka susu bubuknya itu cukup 50 gram. Catat, Masya Allah. Yang ini mantap banget disajikan hangat-hangat dengan minuman kesukaan guys. Dan karena menggunakan ansis, menurut saya donatnya itu lebih tahan lembut walaupun sudah disimpan seharian seperti ini. Tuh, teksturnya itu cenderung padat tapi tetap lembut ya. Karena tadi menggunakan tepung terigu protein sedang yang dimix dengan sedikit terigu protein tinggi. Jika terlalu lama disimpan juga ternyata coklat fillingnya itu cenderung kering ya. Dan agar isian coklatnya itu bisa tetap basah alias meleleh gitu, sebaiknya sebelum digunakan oplos coklat filling dengan secukupnya minyak goreng kemasan atau mentega cair. Atau mentega cair hingga teksturnya itu terlihat lebih basah seperti ini. Jika coklatnya meleleh begini, sudah pasti ketika dibelah juga tampilannya itu lebih menggoda dan menurut saya juga lebih enak ya karena rasa coklatnya itu jadi lebih ringan dan tidak terlalu manis. Catat. Untuk hasil yang lebih banyak, maka kita bisa mencetak donat dengan dough yang lebih kecil. Misalnya dibuat jadi 17 gram seperti ini. Jika doughnya itu kecil, ternyata juga hasilnya itu jadi super imut seperti ini. Dan ini tadi yang menggunakan baking powder ya. Dan alhamdulillah masih lumayan enak karena ini tadi menggunakan 2 kuning telur di setiap 250 gram tepung. Saat meronding adonan, pastikan adonannya itu dibulatkan dengan padat dan dikunci dengan rapat. Karena jika menguncinya itu kurang rapat, maka ketika digoreng juga adonannya itu jadi rawan bocor dan jadi rawan pecah seperti ini. Walah lah kepribagian lah yuk Jan gan-gan yang gawe donat kesel-kesel malah jadi pating meletak orang-orang kayak lah. Sedihnya lah. Aduh, jika donatnya itu retak seperti ini, maka donat jadi cenderung berminyak dan kurang enak. Catat, saat proses digasing, selain ditepuk pelan atau menggunakan scraper, kita juga bisa memipihkan adonan dengan menggunakan cetakan donat seperti ini. Jika dipipihkan dengan cetakan begini, maka hasil donatnya itu jadi lebih rapi
Dan ketika digoreng juga donatnya itu cenderung lebih stabil alias tidak miring-miring gitu. Bandingkan dengan yang ini guys. Yang ini jadi mirip topi miring ya. Karena saat digasingnya itu prosesnya cuma ditepuk-tepuk. Jadi kurang maksimal ya. Jadi mau dibuat rata seperti ini atau yang terlihat lebih menul tapi rawan miring seperti ini, silahkan dipilih sesuai selera. Saat menggoreng, begitu donat masuk, sebaiknya itu memang segera dibalik seperti ini ya. Karena jika donatnya itu dibiarkan digoreng sampai matang, tanpa dibalik di awal gitu, dan donatnya itu ternyata masih mengandung gas atau angin karena faktor digasing yang kurang maksimal, maka hasil donatnya itu jadi rawan menggelembung seperti bisul. Seperti ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah yuk, gane anu jenengane donat kok ya, dadak sarawudunen barang wis kayak menungsa bae lah, Jan. Tuh, yang ini juga sama ya, karena tadi kelupaan dibalik. Oh no. Untuk jenis tepung, jika menggunakan tepung terigu protein sedang, maka hasil donatnya itu memang cenderung kurang gembul karena kandungan glutennya itu kan lebih sedikit. Cuma untuk teksturnya itu lebih kokoh sehingga cocok digunakan untuk jenis donat bomboloni. Tuh, seratnya itu cenderung lebih pendek ya. Seratnya lebih pendek ya kalau protein sedang. Oke. Sementara jika menggunakan tepung terigu protein tinggi dengan resep yang sama, lalu berat adonan juga sama, tekniknya juga sama, ketika digoreng ternyata hasilnya itu cenderung lebih menul dibanding dengan donat yang menggunakan tepung terigu protein sedang tadi. Tuh, bisa dilihat kan ya perbedaan donat dengan dough yang sama-sama 33 gram. Ternyata ketika digoreng hasil yang menggunakan full protein sedang itu seperti ini. Sementara yang menggunakan full protein tinggi itu seperti ini. Dan karena alasan tersebut, maka di resep ini tadi penggunaan tepung protein sedangnya itu sengaja saya oplos dengan terigu protein tinggi, sehingga hasilnya itu juga bisa lebih menul ya, tapi juga sekaligus bisa padat dan empuk. Dan ketika digigit juga hasilnya itu masih mingkem, lalu perlahan-lahan jadi mangap karena memang super lembut tapi juga sekaligus kokoh. Catat. Dan ini dia guys, hasil donat yang menggunakan tepung terigu protein tinggi. Teksturnya itu cenderung lebih ringan seperti roti ya. Saat menggoreng, pastikan minyaknya itu dijaga di suhu sekitar 155 sampai dengan 165 derajat Celcius. Atau paling tidak itu jangan sampai turun di bawah 150 derajat Celcius ya. Karena jika suhu minyaknya itu turun, nantinya donat jadi terlalu menyerap minyak. Waiteringnya itu juga jadi rawan turun dan mengecil. Tapi juga jangan sampai terlalu kepanasan atau lebih dari 170 derajat Celcius gitu. Karena jika minyaknya itu terlalu panas, maka hasil donat jadi rawan beruntusan seperti ini. Tuh, bisa dilihat kan ya. Yang beruntusan ini adalah donat yang digoreng dengan minyak yang terlalu panas. Sementara yang mulus ini adalah donat yang digoreng dengan suhu minyak yang pas. Selain faktor minyak, donat ini juga bisa beruntusan ketika adonannya itu dimixer terlalu lama sehingga adonan menjadi panas, atau ketika mengadon adonan dengan menggunakan air hangat sehingga hasil donat juga jadi rawan beruntus saat digoreng. Jadi untuk hasil donat yang mulus dan tidak menyerap banyak minyak, sebaiknya itu gunakan air es atau es serut gitu. Dan hindari proses memixer yang terlalu lama alias overmixing. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat donat bomboloni super empuk ala Dahasan video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, buat para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang! Wah. Kamu udah ngambil tadi, Tas? Run. Ya. Rasanya gimana? Coba dimakan. Dimakan rasanya gimana? Gimana, Devarok? Gimana Devarok rasanya? Dibagi. Itu dibagi tuh loh.